Oke, kita lanjut lagi. Nah, di video ini kita akan membuat thread atau kelas thread ya. Di sini saya buat di folder thread, kemudian ada namanya API responser. Oke. Di sini ada dua function. Pertama ada function success, kemudian ada function error. Ya. Dan di sini kita buat nih formatnya message data status ya, status message data. Oke, jadi ini nanti supaya respon API kita lebih standar ya. Nah, kalau kita mau pakai kelas thread ini, maka di sini tinggal kita panggil nih, tujuannya supaya standar tadi ya, API responser. Oke. Kemudian di sini kita buat dia ini jadi tidak perlu lagi nih di sini. Oke, jadi tinggal this success, kemudian kita masukkan siswa. Oke, nanti ketika diakses otomatis data dan statusnya muncul. Message-nya 0 karena memang kosong. Ini datanya. Nah, kalau misalnya kita mau nambahkan message, tinggal koma. Oke, kan ini. Oke, selesai ya. Kalau kita mau error, berarti maksudnya menampilkan error ya. Kalau error kan tidak ada datanya. Oke. Kesalahan server misalnya. Oke, tinggal kita coba, maka muncul seperti ini. Responnya juga 500. Oke, ini secara simple. Kalau kita mau buat kelas sendiri, kalau saya sebenarnya biasanya cukup seperti ini ya, cukup buat kelas sendiri karena memang programnya juga tidak terlalu besar. Cukup sukses sama error. Nah, setelah saya cari-cari di internet, ada satu package yang saya suka, yaitu milik Kennedy ya, milik Kennedy ini. Nah, di package ini dia juga sama menangani respon API. Jadi kalau kita mau pakai, tinggal ini nih, return awk respon, berarti datanya ada. Kemudian dia punya created respon, karena kalau created itu responnya kan bukan 200 sebenarnya ya, tapi 204 atau 201, saya lupa. Kalau kita mau buat sendiri kan sebenarnya bisa saja nih, saya copy paste misalnya. Ini jadi bukan sukses tapi created misalnya. Ini juga HTTP nya bukan HTTP OK tapi HTTP create. Nah, ini ya 201 ya, seperti ini. Nah, jadi bisa saja misalnya nanti di kode kita mana dia, jadi di sini bukan this tapi this create ya, atau kita buat namanya respon create lah, boleh aja sebenarnya. Bebas, tergantung kita maunya seperti apa. Oke, saya coba first. Nanti dia mengembalikan error 201 karena kelas respon ini kelasnya milik ini nih, Symfony ini harus di use dulu. Nah, dia udah punya nih HTTP OK, HTTP created, kemudian HTTP bad request dan seterusnya, dia sudah ada. Mungkin nanti kita coba aja pakai package-nya punya Kennedy ini ya. Ini kayaknya lumayan, ukurannya juga tidak terlalu besar. Kalau saya lihat, kita lihat di source itu dia cuma ada ini saja nih, API response ya. Ini kodenya, ini kode untuk buatnya kan, ini ada metodenya nih, from violet validation make, kemudian ada mana dia, kalau ini dia mendukung translate juga, kayaknya nanti kita pakai ini kayaknya. Oke, kita coba pakai milik Kennedy Osaze ini. Jadi tinggal kita install saja di sini. Saya copy, kemudian kita install. Oke. Setelah kita install, kita bisa you can publish translation file. Kita tidak pakai translation, biarin saja ya. Kalau kita mau pakai konfigurasi opsional, jadi tidak digunakan juga tidak masalah. Oke, sudah diinstal. Berikutnya kita tinggal buka controller, tambahkan render API respon, copy. Oke, sudah. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah. Jadi kita buka, ada file namanya controller, di mana semua controller kita itu dia parentnya di sini, induknya ya. Oke. Kemudian kontrol titik
atau ketik aja nih render sorry, kalau di sini Ctrl LTI, aduh, Ctrl LTI saya ini kayaknya ada masalah. Jadi saya copy saja ini. Oke, kita pastekan di sini. Harusnya errornya hilang. Oke, kalau tidak hilang juga Ctrl Shift P, kita indeks workspace-nya. Oke, udah selesai. Tutup. Ini kelas punya kita tadi ditutup. Nah, ini nih. Ini tinggal kita pakai saja nih milik si Kennedy tadi ya. Jadi di sini tinggal OK respon misalnya. Kita coba OK respon, parameternya adalah string. Kalau string itu berarti cukup misalnya data sudah ada atau sudah disimpan. Harusnya dia mengembalikan kodenya 200 nih ya. Kalau kita coba created, coba lagi juga sama, tapi dia 201. Oke. Kalau no content kalau saya tidak salah 204. Oke, 204 kontennya tidak ada ya, no content. Nah, ini sudah oke nih. Oke, nanti kita akan pakai ini saja ya, kita pakai package milik Kennedy ini. Kalau success response dia harus ada message dulu. Jadi setiap awalannya itu harus ada message dulu. Saya coba di sini success response. Oke, ini sudah selesai. 200 juga sama. Dia juga mendukung resource response, jadi kita bisa pakai resource atau resource collection ya, jadi tidak masalah. Ini udah oke nih. Oke, jadi nanti berikutnya kita mulai buat API yang sebenarnya. Kalau video-video yang sekarang dan sebelum-sebelumnya kan kita cuma mempelajari saja ya, mempelajari API-nya. Oke, jadi kita bisa buat sendiri seperti saya contohkan tadi. Kita buat API responser ini. Ini kodenya juga saya cari di internet ya. Dia kan simple nih. Kalau ini yang versi simpelnya cuman ada success dan created misalnya. Ya, error misalnya. Nah, daripada kita buat sendiri, ini saya hapus saja. Oke. Kita pakai saja punya si Kennedy tadi. Tinggal pakai success response, OK respon dan seterusnya. Oke, berarti nanti di video-video berikutnya baru kita akan membuat API untuk Wally ya, untuk Wally. Nanti ada API ini kan kompleks nih. Kalau kita lihat beranda sini, hapus saja. Oke, ini juga dihapus. Ini kan kalau kita lihat kan banyak ya, kodenya banyak. Nah, ini mungkin nanti kodenya akan kita perbaiki ya, kita buat lebih simple untuk menampilkan API-nya. Kemudian satu lagi, boleh saja misalnya kita buat indeks ini khusus untuk akses melalui browser, kemudian ada indeks API untuk diakses melalui API, boleh saja. Atau biasanya programmer buat controller tersendiri, jadi ada API beranda Wally controller seperti itu. Di dalamnya ada indeks, itu juga boleh. Ya, mungkin nanti di video-video berikutnya kita tidak bahas teori-teorinya lagi, kita langsung praktek saja membuat API untuk setiap modulnya ini ya, untuk modul. Karena nanti kayak resource nih ada API resource namanya. Nah, gini dia. Nanti akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.